Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, pada pagi hari ini anak-anak ibu akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, dan pembelajaran 4. Nah, anak-anak ibu yang semangat ya belajarnya. Sekarang simak cerita berikut. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan kita sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerakan mendorong. Ini adalah gambar Beni dan teman-temannya melakukan olahraga. Mereka berlatih gerak mendorong, ya anak-anak. Jadi, kita melakukan gerak mendorong ini, kita menggunakan tangan kita untuk mendorong benda yang ada di depan kita. Gerakan mendorong ini untuk melatih kekuatan otot tangan dan otot kaki. Salah satu kaki kita bertumpu di depan dan satu lagi bertumpu di belakang. Lalu, sekuat tenaga kita mendorong benda yang ada di depan kita. Anak-anak ibu bisa berlatih dengan teman-teman di rumah. Sekarang, perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda checklist posisi yang tepat dilakukan saat membaca dan menulis. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Apakah gambar ini cocok untuk posisi membaca dan menulis? Ya, tidak. Ini adalah tidak cocok untuk membaca dan menulis karena matanya terlalu dekat dengan meja dan dagunya ditupang di meja. Itu tidak baik ya. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Apakah gambar ini tepat dilakukan saat membaca dan menulis anak-anak ibu? Iya, tidak. Ini adalah tidak cocok untuk membaca dan menulis karena dia tidur di atas meja. Ini adalah posisi yang sangat tidak cocok. Kita lihat lagi gambar yang ketiga. Apakah posisi ini tepat untuk dilakukan saat membaca dan menulis? Iya, posisinya adalah tepat karena jarak pandang antara buku dan matanya cukup jauh dan posisi duduknya juga berdiri tegak. Kita lihat lagi gambar yang keempat. Apakah tepat posisi duduk yang dilakukan saat membaca dan menulis? Ya, pintar sekali anak ibu. Iya, posisi ini adalah posisi tepat untuk membaca dan menulis. Gambar yang kelima, apakah tepat untuk posisi membaca dan menulis? Ya, gambar yang kelima juga tepat untuk posisi duduk membaca dan menulis karena jarak pandangnya cukup jauh dan duduknya berdiri tegak. Gambar yang keenam, gambar ini cocok apa tidak untuk dilakukan membaca dan menulis?
Iya, pintar. Gambar ini juga cocok untuk membaca dan menulis karena posisi duduknya berdiri tegak dan jarak pandangnya juga tidak terlalu dekat. Pintar anak-anak ibu semua. Nah, kita lanjut membaca ya. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, sekarang ibu punya cerita gambar ilustrasi. Ini adalah gambar cerita ilustrasi antara kancil dan buaya. Nah, dengarkan ibu cerita ya. Nah, ini ada kancil dan buaya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Nah, di dalam cerita ini, si kancil mau menyeberang sungai anak-anak. Saat ingin menyeberang sungai, ternyata di sungai itu ada buaya. Lalu, si kancil berpikir, bagaimana ya supaya si kancil ini bisa lewat? Lalu si kancil berkata kepada buaya, "Hai buaya, di seberang sana ada daging yang sangat enak dan lezat." Dan si kancil ini berkata ingin mengambilkannya untuk buaya. Lalu si kancil memberi syarat kepada buaya supaya berbaris di sepanjang sungai itu. Nah, lalu si kancil itu menyeberang dengan melompati punggung buaya tersebut. Apa kata kancil? Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Nah, lalu menyeberanglah si kancil ini dengan melompati punggungnya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, ternyata si kancil ini tidak mengambilkan daging untuk buaya, karena kancil ini sangat cerdik. Akhirnya si kancil tidak bisa dimakan oleh buaya. Nah, itulah cerita kancil dan buaya. Sini ada teks, ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatan di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita buat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatan dalam buku harian. Nah, anak-anak ibu bisa membuat buku harian dan membuat sampulnya semenarik mungkin. Anak-anak ibu bisa bercerita di sana apa saja kegiatan hari ini. Nah, lalu ditulis di dalam buku hariannya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu paham dengan pembelajaran yang kita pelajari tadi. Sebelum kita akhiri, marilah kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.